Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Madiana Saputri dengan NIM E1A020095 dari kelas D Pendidikan Biologi semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 5 pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertanyaan yang pertama mengenai mengapa kita harus bermazhab atau mengikuti salah satu imam besar fikih. Nah, di sini mengapa kita harus bermazhab? Perlu kita pahami lagi bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memahami dan mengerti dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ibaratnya memahami dan mengerti Al-Quran ini sebagai tujuan kita, maka kita harus mencari bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Ibaratnya seperti kita ingin menuju ke suatu tempat, tapi kita tidak tahu jalan menuju tempat tersebut. Jadi kita perlu orang lain yang bisa atau tahu tentang di mana tempat tersebut untuk kita ikuti, agar kita tidak kesasar ke mana-mana. Jadi itu analogi dari mengapa kita harus bermazhab, agar kita bisa memahami dan mengerti Al-Quran melalui orang yang lebih paham. Selain itu, ada beberapa alasan lagi mengapa kita harus bermazhab atau mengikuti salah satu imam fikih. Yang pertama adalah untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis, kita perlu memahami segala sesuatu hal tentang Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, termasuk juga bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan maksud dan asbabun nuzulnya. Bisa saja kita tahu satu hadis, kita menafsirkan A, kemudian orang lain menafsirkan B. Maka dengan adanya banyak perbedaan ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesalahpahaman tentang sebuah hadis maupun sebuah ayat yang diturunkan dalam Al-Quran. Dari itu kita perlu seorang figur atau role model yang akan kita contohi tafsirannya, tentu yang memiliki kemampuan yang lebih daripada kita, yaitu salah satu imam besar fikih yang sudah kita ketahui kemampuannya dalam menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam bentuk kitab-kitab tafsirannya. Yang kedua adalah karena kemampuan kita belum sebanding atau selevel dengan imam-imam besar tersebut. Jadi kita perlu bermazhab untuk tahu bagaimana cara kita memahami dan mengerti dari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Boleh saja kita tidak bermazhab dan tidak mengikuti salah satu imam besar, ataupun boleh saja kita memiliki mazhab sendiri, asalkan kita sudah memiliki level yang setara dengan imam besar fikih tersebut, dan juga kita sudah hafal dan paham mengerti tentang Al-Quran dan Al-Hadis serta kitab-kitab tafsiran dari para ahli-ahli di luar kepala kita, kemudian mempunyai kemampuan menghafal yang mumpuni, kemudian tidak pernah berbohong, tidak pernah maksiat, dan lain sebagainya. Namun pada masa saat ini sulit untuk kita temukan orang-orang seperti itu. Jadi apa salahnya jika kita mengikuti salah satu imam besar fikih yang sudah tahu dan paham, dan level pengetahuan beliau itu sudah lebih tinggi daripada kita, untuk lebih dekat dengan tujuan kita, yaitu mengerti dan paham akan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu jawaban pertanyaan untuk nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, sebut dan jelaskan ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah
secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan realisasi dari keyakinan akan kehadiran ajaran agama Islam dalam kehidupan kita di dunia. Ibadah merupakan aturan ilahi yang menyangkut tentang ritual langsung antara hamba dan Tuhannya. Ibadah di sini sudah diatur dan ditentukan secara terperinci di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ibadah dalam hal ini meliputi taharah, sholat, zakat, puasa, dan juga haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Muamalah adalah tata aturan ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain maupun manusia dengan benda. Artinya bagaimana dia mengatur benda atau mengatur dirinya dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, muamalah juga dibagi menjadi dua, yaitu al-kunul khas atau muamalah khusus dan juga al-kunul mal atau muamalah umum. Al-kunul khas atau muamalah khusus yaitu terdiri dari hukum perdata yang meliputi hukum niaga atau perdagangan, munakah atau hukum nikah, dan juga warsah atau hukum waris dan sebagainya. Kemudian al-kunul mal atau muamalah umum terdiri dari hukum pidana, yaitu terdiri dari khalifah atau hukum kenegaraan, dan juga jihad, yaitu hukum perang dan damai. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup syariah itu tidak hanya secara fundamental atau secara terperinci dan sangat jelas hanya pada lingkup diri seorang hamba, tetapi juga termasuk secara universal atau secara umum. Untuk pertanyaan yang ketiga berbunyi, sebut dan jelaskan 5 maqasid syariah atau tujuan menjalankan syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Allah menurunkan syariahnya kepada kita untuk dijalankan tentu memiliki tujuan-tujuan tersendiri, yaitu demi kelangsungan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, Imam Asy-Syatibi membagi tujuan tersebut menjadi 5. Yang pertama adalah Hifzuddin, yaitu menjaga agama. Jadi, agama menjaga kita dengan syariah dan kita menjaga agama dengan menjalankan syariahnya. Ibaratnya begini, ketika hujan, kita memakai payung. Payung akan melindungi kita dari hujan. Kita melindungi payung dengan memegang erat agar tidak terbawa angin. Itulah analogi hubungan timbal balik antara kita dan agama. Ketika kita sudah menjalankan syariat, berarti kita sudah menjaga agama kita sendiri. Itu maqasid syariah yang pertama. Kemudian maqasid syariah yang kedua adalah hifzun nas atau menjaga jiwa. Secara langsung, syariat menjaga jiwa kita, menjaga diri kita. Kita pasti pernah berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita membunuh orang atau membunuh diri kita sendiri tanpa alasan yang dibenarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tentu hal tersebut tujuannya adalah untuk menjaga nas atau menjaga jiwa kita. Karena di dalam Islam, jiwa seorang hamba itu sangatlah penting. Sehingga membunuh orang tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan dalam Al-Quran, hukumannya adalah neraka jahanam, abadi di dalamnya. Kemudian membunuh diri sendiri juga merupakan dosa yang sangat-sangat besar. Secara langsung, syariat menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Secara otomatis juga menjaga nas atau jiwa kita. Itu maqasid syariah yang kedua. Kemudian yang ketiga, hifzul akal atau menjaga akal kita. Ibaratnya begini, mengapa sih Allah melarang kita meminum minuman keras, alkohol, dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif seperti narkoba dan lain-lainnya?
Tentu hal tersebut adalah untuk menjaga akal kita. Karena dalam melangsungkan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, kita membutuhkan akal kita secara penuh untuk memikirkan apakah yang kita lakukan ini baik atau tidak menurut agama saya dan untuk diri saya. Jadi ketika akal kita sudah hilang dengan mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut, maka hal tersebut akan mengganggu kehidupan kita juga di dalam keseharian kita. Sehingga secara langsung dengan adanya syariat berarti menjaga akal kita, sehingga kita dapat melangsungkan kehidupan sesuai dengan yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu maqasid syariah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hifzul mal atau menjaga amal atau harta. Secara langsung tanpa kita sadari bahwa syariat menjaga amal kita. Contohnya saja ketika Allah melarang kita untuk mencuri, merampok, korupsi, memakan hak anak yatim, memperoleh harta secara zalim. Hal tersebut diatur dalam syariat. Tujuannya adalah untuk menjaga harta kita agar tidak merugikan orang lain maupun merugikan diri kita sendiri. Itu maqasid syariah yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah hifzun nasab atau menjaga keturunan kita. Isu saat ini banyak sekali kita temukan bahwa banyak yang menelantarkan anaknya, baik itu dibuang di panti asuhan, di masjid, di rumah-rumah, maupun di tempat-tempat yang tidak layak. Hal tersebut merupakan hasil dari tindakan asusila atau perzinaan di luar pernikahan. Anak-anak tersebut kemudian akan hidup dengan nasab yang tidak jelas karena perilaku tersebut. Dari itu, syariat hadir untuk mengatur tersebut agar kita tidak melakukan perzinaan dan asusila serta tindakan-tindakan yang dapat merusak nasab atau keturunan kita. Jadi itulah 5 maqasid syariah atau tujuan kita menjalankan syariat menurut Imam Asy-Syatibi. Untuk yang keempat, soalnya berbunyi, sebut dan jelaskan 3 macam ukhuwah. Ukhuwah berarti persaudaraan atau rasa persaudaraan. Ukhuwah dibagi menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam. Dalam konsepnya, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain ketika mereka sama-sama memeluk agama Islam. Umat Islam di sini adalah umat Islam di seluruh dunia. Jadi seharusnya apabila saudara muslim kita mengalami musibah atau memerlukan bantuan kita, hendaknya kita memasang badan atau ikut untuk membantunya. Karena ibaratnya saudara-saudara muslim kita itu sebagai suatu tubuh, satu kesatuan tubuh. Apabila ada salah satu tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut sakit. Maka dari itu kita harus saling bantu sebagai wujud dari persaudaraan kita sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah atau persaudaraan berbangsa dan bernegara. Konsepnya adalah seorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu. Misalnya kita bangsa Indonesia. Jadi ketika saudara kita di daerah lain maupun yang lainnya memerlukan bantuan kita, mengalami musibah dan memerlukan bantuan kita, hendaknya kita selalu ada untuk mereka. Kemudian persaudaraan di sini tidak dibatasi oleh sikat primordial seperti agama, suku, ras, kebangsaan, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah ukhuwah basyariah atau insyaniyah atau persaudaraan umat manusia. Dalam konsepnya adalah seorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan satu kesatuan umat manusia yang menyebar di seluruh dunia. Artinya walaupun dia bukan beragama Islam maupun beragama Islam, tetap kita merupakan saudara. Dalam indeks ini merupakan makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi intinya adalah kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan mentoleransi, serta saling membantu dalam konsep ini. Jadi itu jawaban nomor 4. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan makanan halal dan thayyib, serta jelaskan tentang makanan syubhat. Perlu kita ketahui bahwa makanan dibagi menjadi 3, yaitu makanan yang haram, syubhat, dan juga halal. Yang dari sebagian kita belum ketahui bahwa sebenarnya makanan halal lebih banyak daripada makanan haram. Jadi sudah sepatutnya bagi kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Jadi tidak ada alasan untuk kita memakan makanan haram, karena makanan halal lebih banyak daripada makanan haram. Nah, berkaitan dengan konsep makanan halal dan thayyib, merupakan 2 kriteria makanan di dalam Islam yang tidak boleh dipisahkan. Halal berarti boleh dimakan sesuai dengan yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian thayyib berarti baik. Baik di sini berarti bergizi, kemudian nutrisinya bagaimana, kemudian higienisnya atau kebersihannya bagaimana, cara memperolehnya juga, dan juga berguna tidaknya bagi tubuh kita. Jadi makanan tidak hanya cukup dengan halal atau diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga harus thayyib, harus memperhatikan kebutuhan dari diri kita sendiri. Makanan tidak lengkap kalau tidak thayyib, hanya halal saja dan tidak thayyib, hal tersebut tidak berkah. Contohnya saja, misalnya kita mempunyai riwayat penyakit hipertensi, kemudian kita makan sate kambing yang banyak. Sate kambing memang diperoleh secara halal, merupakan makanan halal, disembelih dengan menyebut nama Allah, kemudian diolah dengan cara halal. Makanan tersebut termasuk makanan yang halal. Tetapi kita lihat lagi pengaruhnya terhadap tubuh kita itu tidak baik, yaitu kita hipertensi. Jadi kita tidak boleh memakan makanan yang memiliki kolesterol yang sangat tinggi seperti daging kambing. Jadi contoh tersebut adalah contoh makanan yang halal tetapi tidak thayyib. Intinya adalah ketika makanan tersebut halal, kita juga harus memperhatikan nutrisinya, gizinya, kemudian higienisnya atau bersih tidaknya, kemudian cara memperolehnya, dan juga pengaruhnya terhadap tubuh kita bagaimana. Jadi tidak cukup hanya halal saja, tapi harus thayyib. Kemudian makanan syubhat. Apa sih makanan syubhat? Di antara makanan halal dan haram ada perkara makanan syubhat. Artinya di sini dia berada di tengah-tengah antara halal dan juga haram. Dia berada di tengah-tengahnya. Jadi dia itu merupakan perkara yang samar. Jadi tidak banyak yang tahu kebenarannya itu bagaimana, apakah dia halal atau haram. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa makanan halal lebih banyak daripada makanan haram. Jadi untuk apa kita memakan makanan yang tidak jelas halal haramnya jika kita sudah diperbolehkan memakan makanan halal yang sangat banyak? Karena orang yang membiarkan dirinya jatuh terhadap perkara sama artinya lama-kelamaan dia akan jatuh kepada perkara haram, yaitu makanan haram. Sebaliknya, jika seseorang itu memelihara dirinya dari perkara syubhat atau makanan-makanan syubhat,
maka secara langsung dia telah menjaga agama dan menjaga harga dirinya. Jadi intinya lebih baik kita memakan makanan halal daripada memakan makanan yang syubhat yang tidak kita ketahui halal atau haramnya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.